Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Rabbi bada'tu bi marghabi ilahi anta maqsudi ridakal ghalil maghdubi ilahi anta maqsudi ridakal ghalil maghdubi نويت تعالم العلم لدفع الجهل نويت تعالم العلم لدفع الجهل عن نفسي وعن وري وللإحياء ملة خالق الناس وممتثلا أوامرك ومجتنبا نواهيك وعقل الشهاد منك على الإنعام أشكرا وعقل الشهاد منك على الإنعام أشكرا إلينا قلبي بنور هداك يا ربي ناورا قلبي بنور هداك يا ربي وعلمني وفهمني وباعدني من الخيب صلاة الله مولانا على طه معلمنا بها الرحمن يرفعنا ويعلي رتبة منا بها الرحمن يرفعنا ويعلي رتبة منا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم اجعل نفسي على من Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafiyah bi biharil ulumin nafiyah wa nafana bihi wa bi ulumi fiddin wa dunyal akhirah. Qala rahimahullah, ma kullu ilmin wajibun talabuhu illa alladhi yajibu an ya'malahu wa kullu ilmin lam yajib talabuhu bidzati bal lima yajibu fi'luhu wal ilmu mimma waqafal wajibulah fal ilmu wajibun kama tawaqqafa. Ma kullu ilmin ora ana utawi saben-saben ilmu, artinya tidaklah setiap ilmu, tidak semua ilmu. Ma kullu ilmin ora ana utawi saben-saben ilmu iku wajibun wajib. Apa talabuhu olihe murih ing ilmu, illalladzi angin ilmu yajibu kang wajib apa ayak mala yen tang ngamalaken sapa wong hu ing alladzi ilmu. Wa kullu ilmin lan utawi saben-saben ilmu iku lam yajib ora wajib apa talabuhu olihe murih ing ilmu.
bizati sebab zati ilmu. Bal 5 balik karena amal yajibu kang wajib opo fi'lu nglakoni ma amal. Fal ilmu mangkau tawi ilmu iku mimma setengah saking barang waqafa kang dadi kaandeg opo al wajibu barang kang wajib lahu karena ma. Fal ilmu maka tawi ilmu iku wajibun hukume wajib kama kaya hukume barang keluwian kange kama kaya hukume barang tawaqqafa kang dadi kaandeg apa mahu ing ilmu barang kang kange keluwian dihapus bae kang pertama tek. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya hukume barang titik kang dihapus tawaqqafa kang dadi kaandeg apa ma ing. Qala rahimahullah keterangan ma kullu ilmin wajibun talabuhu ilal ladzi yajibu ayya'malahu. Artinya tidak semua ilmu itu wajib dicari dan dipelajari. Ari ilmu ku yang pirang-pirang, ilmu ku pirang-pirang. Cuma ternyata tidak semua ilmu itu wajib dicari dan dipelajari, melainkan hanyalah ilmu yang isi kandungannya wajib diamalkan, seperti tauhid, fikih dan yang lainnya. Pertama, satu kaidah. Jadi dari sekian banyak ilmu tidak serta-merta semua ilmu itu wajib dipelajari semua. Tidak, repot kita ya pamane kang otaknya mung-munge pas-pasan. Tidak. Jadi yang wajib dipelajari itu ilmu-ilmu yang mana isi dari ilmu tersebut harus kita amalkan. Pertama contohnya ilmu tauhid, sebab isi ilmu tauhid itu tentang iman ning Gusti Allah. Iman ning Gusti Allah wajib kita lakukan. Jadi pelane ilmu tauhid itu ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid menerangkan tentang sifat-sifat para rasul dan itu wajib kita ketahui. Pelane akhirnya ilmu tauhid wajib dipelajari. Jadi tidak serta-merta segala ilmu kudu dipelajari kabeh, enggak. Satu, karena kemampuan manusia terbatas. Yang kedua, kapasitas waktu juga. Yang ketiga, otomatis kue menyanyiakan waktu pirang-pirang. Jadi kang wajib dipelajari ku ilmu yang isinya wajib kita amalkan. Fikih contohnya maning, sebab fikih menerangkan tentang tata cara sholat. Sholat kan kita wajib melakukannya. Batin. Fikih menerangkan tata cara wudhu, sebab wudhu harus kita lakukan. Fikih menerangkan tata cara tentang puasa, puasa wajib kita lakukan. Jadi ilmu-ilmu yang isi kandungannya adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Itu yang menjadikan wajib kita pelajari. Dan yang lain sebagainya, termasuk ilmu tentang ruhani atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf ngajari beresi hati. Kita ku wajib ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal itu dilatihnya, dipelajarinya lewat ilmu yang disebut ilmu tasawuf atau ilmu adab pun barani ilmu akhlak. Lamun secara urutannya arane gen arkanuddin, tiang-tiang agama, 3 iman, Islam, ihsan. Ari iman iku ilmu tauhid, nganggoe ilmu tauhid. Terusan Islam iku ilmu fikih, ihsan iku ilmu tasawuf. Lah ini 3 tiang agama. Supaya kuat agama telu kudu anak KB. Jadi artinya nanti harus kita pelajari, harus kita bisa memilih dan memilah bahwa dari sekian banyak ilmu-ilmu yang ada, itu ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang mengandung 3 hal tadi. 1 tentang ketauhidan, tentang keimanan.
2 tentang keislaman, tentang ibadah fikih. 3 tentang keihsanan, yaitu tentang perbaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, wa kullu ilmin lam yajib talabuhu bidzati balli ma yajibu fi'luhu. Kewajiban mencari ilmu bukan dari sisi ilmu itu sendiri, melainkan wa kullu ilmin lam yajib talabuhu bidzati qaidah bal lima yajibu fa'lihu fi'luhu. Kewajiban mencari ilmu bukan dari sisi ilmu itu sendiri, melainkan sebab isi kandungannya yang wajib diamalkan, seperti iman, sholat, dan yang lain sebagainya. Jadi wajib ngaji kudu karena sebab ngaji kang wajib. Penyebab wajibnya bukan dari sisi ngajinya. Nah, mencari ilmu penyebab wajibnya bukan dari sisi sekedar ilmunya saja, bukan. Tapi dari isi kandungan ilmunya yang harus diamalkan. Lamun ngaji ilmu tauhid tentang keimanan, karena kita wajib mengamalkan iman, wajib percaya Gusti Allah. Sementara kita tidak akan tahu bagaimana cara beriman pada Allah kalau bukan dengan ilmunya. Maka akhirnya kita wajib mempelajari ilmunya tentang keimanan. Jadi sing asli kewajibannya bukan dari belajar doang. Jadi bukan dari sisi belajarnya, bukan. Tapi kewajiban menuntut ilmunya karena dari sisi mengamalkan isi kandungan ilmunya tersebut. Ilmu fikih tentang sholat, kita beli wajib mempelajari cara-cara sholat. Pertama dari sisi tahunya enggak. Dari kewajiban kita itu dudusi dari sisi kita kudu urut cara sholatnya bukan. Karena faktor utama karena kita memang wajib ngelakoni sholat. Penyebab kita wajib melakoni sholat, ternyata ada prosedur pelajari atau ilmu ini akhirnya menjadi wajib. Jadi orang serta merta kita kon wajib fikih enggak, tapi pertama asal usulnya wajib ngamalakan isi ilmu fikih dipit. Nah, paham le? Jadi gini perlu kejelian supaya paham, supaya kita ku aja padu sembarang ben numpuk ilmu toli blingetin ngamal nangi percuma. Jadi asal usul tuntutan kewajiban nuntut ilmu karena kita wajib mengamalkan isi ilmunya. Makanya sesuai misalnya secara umur, lamun wong umur jauh tua, wis keliwat umure, kang paling inti kang dilakukan sehari-hari apa? Ilmu wudhu karo sholat kang dilakoni. Aja gerek diulang tentang wudhu, jangan dulu diajarkan tentang apa? Tentang puasa. Kalau wudhu sholat sehari-hari dilakukan, ini yang wajib. Jadi wajib menuntut ilmu tentang wudhu dan sholatnya karena dia wajib menjalankan wudhu dan sholat. Makanya wajib mempelajari ilmu wudhu sholatnya. Dan itu aja, jangan dulu dia diajari tentang puasa engkau bulan Arab, misalnya tahun Arab bulan puasa masih suwe misalnya ya. Jadi kang paling inti ilmu pelajaran dianjingi tentang wudhu, sholat, sebab yang diamalkan sehari-hari. Ternyata wis manjing bulan Rajab, misalnya bulan Sya'ban, sebentar lagi puasa, baru kita masukkan ilmu tentang puasanya. Di situ baru wajib dipelajari karena kitanya mau mengamalkan puasa. Aku bisa dipaham li. Jadi bukan dari kita wajib mempelajari ilmu tentang puasanya, bukan. Karena kitanya mau mengamalkan puasanya, maka akhirnya kita wajib mempelajari cara-cara puasanya. Jadi penyebab kewajiban ilmu itu bukan dari sisi ilmunya, tapi dari sisi mengamalkannya. Karena isinya harus diamalkan, maka ilmunya wajib dipelajari. Ngacak bisa ke otaknya bisa jalan ke paham li. Mulanya jalan kita masih melarat aja belajar ilmu zakat, gua apa lah kau gunane. Ya, jangan mempelajari ilmu zakat, nggak ada gunanya. Wes ilmu sholat kang bener kang diamalkan sehari-hari. Kecuali kalau memang kita aja menjadi tokoh, paham nggak?
kitanya menjadi tokoh karena siap melayani umat, maka seluruh fan ilmu pun harus dipelajari karena bakal yang kowe melayani umat. Wong kang wisugi kudu bisa ngatur cara zakate, wong kang arep nangkat haji kudu bisa ngopai panduan haji dan lain sebagainya. Bahkan ilmu tentang kewanitaan kudu dipelajari sebab bakal ngadepi masalah-masalah tentang kewanitaan. Lah pulane kayak misalnya para santri ning pesantren, wayahna kalau digembleng berbagai macam ilmu karena kalian dicetak, dikader untuk siap terjun di masyarakat, siap melayani apa kebutuhan masyarakat. Lamun ngaji ning masyarakat secara umum dalam kondisi masyarakat lah potongannya wong kang punten-punten wong kere-kere aja mulang ilmu zakat nganggur gue ya. Mending gemblengi tentang sholat, tentang apa wudu kang bener dan lain sebagainya kun kang penting kang dilakukan sehari-hari. Lah ketika ketemu karo wong sugi-sugi lah ning kene gemblengi tentang zakat, syarat rukunnya zakat. Apalagi ketika orang tersebut sudah sampai nisabnya, sudah sampai waktunya mau zakat, baru betul-betul sampai ke kontak nang zakat aja langsung zakat ke anak carai duit semene kudu metu sekian persen yang harus dizakati sekian aset-aset itu harus diperhatikan. Ini sebagai apa, punya toko besar, punya motor 3, motornya untuk apa, kemudian rak untuk apa, motor ini untuk sarana jual beli, motornya yang biasa dipakai untuk sarana jual beli mana, ini masuk aset, jangan masuk benda, nanti tidak termasuk bagian harta. Sebabnya motor itu duduk nganggo sarana keperluan sehari-hari. Raknya jadi ditung, dagangannya be ditung tong pira, ada pirang juta, ada pirang miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kursi memang dibutuhkan aja ditung mana kursi gue perhatiin layani dodok aja ditung kada kursi ku penting, bukan dagangan. Sesuatu hanya aset itu sih memang kebutuhan operasional, paham gak, operasional dan lain sebagainya. Kudu ada ilmu dipelajari. Barang tekaning wis ulan sama lebih mulai Dzulqa'dah delat mani Dzulhijjah arep mangkat haji ya mulai di sini wajib mempelajari ilmu haji. Bisa dipahami enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Lah barang bagus arep mati ya pelajari ilmu mati. Wes jelas. Jadi kembali lagi bahwa ilmu itu sebenarnya bukan dari sisi ilmunya kita wajib mempelajari ilmu loh. Dari kita wajib belajar fikih, tauhid, belajar tasawuf ya wajib, tapi bukan dari sisi ilmu fikihnya, bukan dari sisi tauhidnya, bukan dari sisi tasawufnya, tapi dari sisi karena harus mengamalkannya. Isi tasawuf kita ku yang boleh sombong. Lah sombong kudu priben si kangaran sombong iku ilmu dipelajari lewat ilmu tasawuf. Ciri-ciri sombong kudu priben, bagaimana cara mengendalikan sombong, menghilangkan sombong, aneh ilmu tasawuf. Wongku kudu ikhlas, priben cara ikhlas aneh ning ilmu tasawuf. Wong iku beli kena pamer, priben cara ilmu pamer, apa cara mengendalikan pamer, aneh ning ilmu tasawuf. Akhirnya kita wajib mempelajari ilmu tasawuf karena faktor kita iku berkewajiban untuk bertarung dengan nafsu kita, memberesi hati kita, memberesi tingkah laku amale kita. Jelas le ilmu akhlak. Jadi kembali lagi awas diingat-ingat, kewajiban ilmu itu bukan dilihat dari ilmunya, tapi karena memang dari isi pengamalannya, isi ilmunya harus diamalkan. Karena lamun ilmu-ilmu kang bisa diamalkan apa gunane? Beli wajib apa ngamalakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus fal ilmu mimma waqafal wajibulah, fal ilmu wajibun kama tawaqafa. Intinya ilmu termasuk salah satu hal di mana sesuatu yang wajib itu tergantung padanya. Oleh karenanya hukum memiliki ilmu menjadi wajib, seperti dalam kaidah fikih ma la yatimmu illa bihil wajib fahuwa wajib. Hal apapun di mana sesuatu yang wajib tidak akan sempurna atau tidak sah kecuali dengannya,
maka hal tersebut menjadi wajib. Jadi sing inti ilmu itu bukan wajib secara hakikinya ya, bukan secara hakikinya, tapi kena faktor menjadi sarana untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban kita iku dudu ilmu, kewajiban kita iku salate, puasae, zakate, hajiye, ngomong baguse, imane karo Gusti Allah dan seterusnya. Hanya karena sholat, zakat, puasa, haji tidak akan benar tanpa ilmu. Beli bisa zakat sekarepe dewek, sholat sekarepe dewek, haji sekarepe dewek, gak boleh, harus dengan ilmu. Maka akhirnya ilmu menjadi wajib. Masuk dengan kaidah ma la yatimu illa bihil wajib fahuwa wajib. Segala sesuatu yang wajib yang tidak bisa sempurna sebab yang lainnya, maka hukum yang lainnya menjadi wajib. Contone sembayang iku kudu wudu, sebab lamun wudu beli, lamun sholat tanpa wudu beli sah. Paham le? Akhirnya hukum wudunya menjadi wajib. Sing asli kewajiban kita kongkone sholat dengan Gusti Allah. Dikongkon sholat, mung sholat itu tidak akan sah tanpa wudhu, maka akhirnya wudhu menjadi wajib. Paham le? Lah kita wong sholat itu otomatis kudu dalam keadaan suci. Misalnya ya, suci dari haid, suci dari hadas kecil, hadas besar. Lah kalau tidak suci dari hadas kecil, hadas besar, sholatnya tidak sah. Akhirnya hukum bersuci dari hadas kecil, hadas besarnya menjadi wajib. Jadi asal usulnya wajib adus iku karena kita wajib ngelakoni sholat. Lamun beliar ngelakoni sholat sih durung wajib adus. Bisa dipahami le? Jadi ini yang manjing kaidah la yatimu ila bihil wajib bahwa wajib, ma la yatimu ila bihil wajib bahwa wajib. Apapun yang menjadi penyebab sempurnanya sesuatu yang wajib, maka barang tersebut menjadi wajib. Contohnya maning, kita kuat tangi kempong, bakal tangi kempong sembayangnya beli bisa. Ya pikiran ngalong idul, ya gemeter, ya ndreg-deg beli bisa sholat. Akhirnya kita kudu mangan, maka nanti hukum makannya menjadi wajib. Kenapa? Makan itu untuk mendapatkan kekuatan tubuh. Ketika tubuh kita kuat, kita bisa menjalankan ibadah. Loh, jadi mangan bisa jadi wajib akhirnya kono sebab malayatimu ila bihil wajib bahwa wajib. Dalam kita beli mangan-mangan, awak lemas lagi puasa, hari awak kuat silakan masalah ya. Ketika tole beli mangan-mangan tole awak lemes, malas, beli yang ngaji, beli yang sholat, terus beli yang ngapa-ngapai, ya percuma jam-jam memang aja beli mangan maning wajib mangan dah dia. Karena demi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, hukum makannya menjadi wajib. Paham le? Lah lamun kita je awake gering sakit bisa ngelakoni ibadah dengan sempurna, maka akhirnya hukum menjaga kesehatan menjadi wajib. Lah ini mancing kaidah malayatimu ila bihil wajib bahwa wajib. Segala sesuatu yang menjadi penyebab sempurnanya sesuatu yang wajib, hukumnya menjadi wajib. Jelas le? Jadi ilmu pada sing asli ilmu kita beli langsung diperintah kon ilmu enggak. Sing asli bukan dari sisi ilmunya kewajiban. Jadi ilmu itu hanya menjadi sarana untuk menjalankan sesuatu yang wajib, maka jatuhlah hukum mencari ilmunya wajib. Kenapa? Kita lamun sholat tanpa ilmu sholatnya tidak sah, sementara hukum menjalankan sholat wajib, akhirnya ilmu tentang sholat menjadi wajib. Konon loh. Dan seterusnya, untuk hal-hal yang sunnah, hukum ilmu sunnah maning. Hukum ilmu sunnah maning. Nanti ada keterangan-keterangan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Wal afu minkum. Al-Fatihah. Cek kejauhan. Kamu apa
Rabbi fangfa'na bi barakatihim Iya. Bisa pada kemudian. Rabbi fangfa'na bi barakatihim Kuburan. Barang lagi di jengkekon di aliknya kamera depan. Mama apa? Aliknya kamera depan. Kuburan keren. Hasil karya.